Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya jumpai Bapak Ibu saudara-saudara. Saya rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu firman Tuhan yang dicatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat saudara-saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, Lukas pasal yang ke-15 ini seringkali disebut oleh para teolog adalah pasal yang terhilang. Maksudnya adalah karena mencatat tentang perumpamaan-perumpamaan yang hilang. Yang pertama kalau kita melihat, yakni berbicara tentang domba yang hilang. Yang kedua kita melihat berbicara tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga ini berbicara tentang anak bungsu yang terhilang. Menarik sekali kisah ini sehingga Yesus mengangkat menjadi sebuah cerita di Alkitab dan sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Ketika dia masih tinggal di rumah ayahnya, maka dia berkata kepada ayahnya, berikanlah apa yang menjadi milikku. Saudara-saudara, dalam konteks dalam budaya orang-orang Yahudi, warisan tidak akan dibagikan kepada anak ketika ayahnya masih hidup. Tapi anak ini sungguh-sungguh merupakan anak yang sudah melanggar etika budaya firman Tuhan. Sehingga ayahnya terpaksa memberikan kepadanya apa yang menjadi bagiannya. Dan ketika dia mendapatkan mungkin tanah pada waktu itu, dia menjualnya dan akhirnya dia mendapatkan uang dan dia pergi ke negeri yang jauh. Sehingga dia hidup dalam kehidupan hedonisme yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayahnya tidak pergi mencarinya, tapi ayahnya selalu menunggu dia untuk dia pulang. Dan satu ketika Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengirimkan bencana. Akhirnya dia kehabisan uang, bahkan dia kelaparan, tidak bisa mengisi perutnya. Dia melamar bekerja menjadi seorang penjaga babi. Tapi ketika dia mau mengisi perutnya dengan makanan babi pun dia tidak diberikan. Disitulah dia sadar dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia harus kembali ke rumah ayahnya. Saudara-saudara, pemulihan kadang-kadang terjadi ketika saya dan saudara ada dalam keadaan yang sukar sulit. Ketika kita melangkah salah, ketika kita mengambil keputusan yang salah, mungkin hari ini kita senang dan kita berkata bahwa semuanya akan aman-aman saja. Tapi percayalah, ketika keputusan itu diambil dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka saya dan saudara pasti akan salah langkah dan akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Anak bungsu ini sadar bahwa dia sudah berdosa kepada sorga dan juga kepada bapaknya. Maka dia akan bangkit dan pulang dan dia mau jadi apa aja. Yang penting dia ada di rumah bapaknya. Dari sini kita belajar. Yang pertama adalah ketika saya dan saudara keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari apa yang menjadi aturan Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera yang kekal. Mungkin di depannya saya dan saudara mendapatkan damai sejahtera, tapi itu bukan damai sejahtera yang Allah berikan. Sebab damai sejahtera yang Allah berikan adalah damai sejahtera yang kekal. Yang kedua adalah ketika kita dalam kejatuhan kita,
Maka kita perlu belajar dari anak yang terhilang ini. Kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan kita. Sang anak bungsu ini, dia mengingat bahwa di rumah ayahnya terdapat begitu banyak makanan yang berkelimpahan. Sedangkan di sini dia mati kelaparan. Maka satu-satunya cara yang harus dia lakukan pertama kali adalah dia harus mengingat apa yang ayahnya punya. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mencukupi segala yang kita butuhkan. Ada banyak orang berkata, dunia mampu menyediakan segala sesuatu yang indah, yang hebat bagiku. Tapi saya mau berkata, Yesus Kristus Tuhan kita, Allah Tritunggal adalah sumber segala sesuatu. Dia mampu untuk mencukupi apa yang saya dan saudara butuhkan. Dan yang ketiga yang kita belajar dari sini adalah dia tidak tinggal diam hanya sampai dia berpikir, tapi dia ambil keputusan untuk melangkah dan pulang kembali kepada Bapaknya. Kalau saudara-saudara hari ini mungkin sudah jauh dari Tuhan, sudah melepaskan Tuhan, bahkan sampai sudah mengalami kejatuhan, tidak ada kata terlambat untuk saya dan saudara. Sebab ketika kita sadar dan kita ambil langkah dan pulang kembali kepada Bapa kita, kita datang kembali kepada Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan tidak pernah menolak saya dan juga saudara. Bapaknya pergi berlari mendapatkan dia, merangkul dia, kemudian memeluknya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, memberikan kepada dia jubah yang baru yang terbaik, memberikan kepada dia cincin, bahkan juga memberikan kepada dia kasut untuk dipakai. Bahkan pesta dibuatkan untuk anak yang terhilang ini. Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Kalau hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Selama masih ada nafas, maka itu masih ada kesempatan untuk saya dan saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kiranya saudara-saudara diberkati dengan renungan pada pagi hari ini. Amin.